Selamat datang di channel Zona Cerita Menarik. Kali ini kita akan mempelajari kenapa petir bisa menyambar. Sebelum mulai pembahasan seru kali ini, jangan lupa subscribe ke channel Zona Cerita Menarik. Dengan subscribe, kamu bakal dapat update kisah seru, unik, dan penuh inspirasi dari berbagai cerita menarik di sekitar kita dan seluruh dunia. Jangan sampai ketinggalan cerita-cerita luar biasa yang bikin kamu terhibur sekaligus menambah wawasan. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya makin banyak orang ikut menikmati cerita-cerita menarik ini. Selama ribuan tahun, umat manusia telah memandang ke langit dengan campuran rasa takjub, hormat, dan ketakutan saat badai mengamuk di antara awan-awan yang menggelap dan angin yang menderu. Sebuah pertunjukan cahaya surgawi yang dahsyat seringkali mencuri perhatian. Petir, kilatan cahaya yang merobek langit dalam sekejap mata, diikuti oleh gemuruh guntur yang mengguncang bumi, telah menjadi sumber inspirasi bagi mitos dan legenda di berbagai peradaban. Seringkali dianggap sebagai senjata para dewa seperti Zeus atau Thor. Petir adalah manifestasi kekuatan alam yang paling mentah dan paling dramatis. Namun, di balik penampilannya yang agung dan terkadang menakutkan, petir adalah sebuah fenomena fisika yang luar biasa. Sebuah peristiwa pelepasan energi listrik dalam skala yang sulit dibayangkan. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam awan badai sehingga mampu menghasilkan percikan listrik raksasa ini? Bagaimana sambaran petir dapat memilih jalurnya yang rumit dan menghantam tanah dengan kekuatan yang begitu besar? Mari kita selami misteri di balik kilat dan guntur untuk memahami proses langkah demi langkah bagaimana petir tercipta dan menyambar. Perjalanan setiap sambaran petir dimulai jauh di dalam awan badai yang menjulang tinggi secara vertikal, yang secara meteorologis dikenal sebagai awan cumulonimbus. Awan ini bukanlah gumpalan uap air yang tenang dan damai. Sebaliknya, ia adalah sebuah mesin cuaca raksasa yang sangat dinamis dan penuh gejolak. Di dalamnya terdapat arus udara vertikal yang sangat kuat. Dengan udara hangat dan lembab dari dekat permukaan bumi yang naik dengan kecepatan tinggi, dikenal sebagai updraft, sementara udara dingin dan kering dari ketinggian turun dengan cepat, dikenal sebagai downdraft. Pergerakan vertikal yang konstan ini menciptakan lingkungan internal yang sangat kacau, di mana partikel-partikel es dan tetesan air saling diaduk, didorong ke atas, dan ditarik ke bawah dengan hebat. Awan cumulonimbus dapat tumbuh hingga ketinggian lebih dari 12 km, menembus lapisan atmosfer di mana suhunya jauh di bawah titik beku. Di ketinggian ini, uap air mengembun dan membeku, membentuk berbagai jenis partikel es, mulai dari kristal es kecil yang sangat ringan hingga butiran es yang lebih besar dan berat yang disebut graupel. Interaksi dan tabrakan tanpa henti antara partikel-partikel inilah yang menjadi kunci untuk menyalakan mesin listrik raksasa di langit. Di tengah kekacauan internal awan badai, sebuah proses fundamental yang disebut pemisahan muatan listrik terjadi ketika kristal es yang lebih ringan dan terus terdorong ke atas oleh updraft bertabrakan dengan butiran graupel yang lebih berat dan cenderung turun karena gravitasi. Elektron akan berpindah dari kristal es ke graupel. Proses fisika ini yang dikenal sebagai elektrifikasi triboelektrik pada dasarnya sama dengan cara kita menciptakan listrik statis saat menggosokkan dua bahan yang berbeda seperti balon pada rambut atau batang kaca pada kain sutra, akibat dari triliunan tabrakan yang terjadi setiap detiknya. Kristal es yang ringan secara kolektif kehilangan elektron dan menjadi bermuatan positif. Karena sangat ringan,
Arus udara ke atas yang kuat dengan mudah membawa kristal-kristal es bermuatan positif ini menuju ke puncak awan yang berbentuk seperti landasan anvil. Sebaliknya, butiran groupel yang lebih berat dan padat menumpuk elektron dan menjadi bermuatan negatif. Karena berat, gravitasi menarik butiran-butiran groupel bermuatan negatif ini ke bagian tengah dan bawah awan. Hasil akhirnya adalah awan badai yang terpolarisasi secara elektrik, berfungsi seperti baterai alami raksasa dengan kutub positif di atas dan kutub negatif di bawah. Akumulasi muatan negatif yang sangat besar di dasar awan badai menciptakan medan listrik yang sangat kuat yang memanjang hingga ke permukaan tanah di bawahnya. Fenomena ini dikenal sebagai induksi elektrostatis. Medan listrik negatif dari dasar awan ini secara alami menolak muatan-muatan negatif elektron yang ada di permukaan tanah. Akibatnya, elektron-elektron yang dapat bergerak bebas di tanah didorong menjauh dari area tepat di bawah awan, merambat lebih dalam ke bumi atau ke area yang lebih jauh. Proses penolakan ini meninggalkan permukaan tanah, termasuk segala sesuatu yang ada di atasnya, seperti pepohonan, bangunan, tiang listrik, dan bahkan manusia dengan kelebihan muatan positif. Sebuah perbedaan potensial listrik yang sangat besar telah terbentuk antara dasar awan yang bermuatan negatif dan permukaan tanah yang telah terinduksi menjadi bermuatan positif. Ada daya tarik elektrostatis yang luar biasa besar antara kedua wilayah ini, menciptakan kondisi yang matang untuk pelepasan listrik yang dahsyat. Udara di antara awan dan tanah yang dalam kondisi normal bertindak sebagai isolator listrik yang sangat baik, kini berada di bawah tekanan yang tak tertahankan. Udara, dalam keadaan normalnya, adalah isolator listrik yang efektif. Ini berarti molekul-molekul di udara tidak mudah melepaskan elektronnya sehingga menghalangi aliran arus listrik. Namun, setiap isolator memiliki batas ketahanan. Jika medan listrik yang diterapkan menjadi cukup kuat, isolator tersebut dapat rusak dan tiba-tiba menjadi konduktif. Proses ini disebut kerusakan dielektrik. Medan listrik yang dihasilkan oleh awan badai bisa mencapai kekuatan puluhan ribu volt per sentimeter ketika perbedaan tegangan antara awan dan tanah mencapai titik kritisnya. Biasanya antara puluhan hingga ratusan juta volt medan listrik ini menjadi begitu kuat sehingga mulai merobek elektron dari molekul-molekul udara di sekitarnya, terutama nitrogen dan oksigen. Pelepasan elektron ini menciptakan sebuah jalur partikel-partikel bermuatan ion positif dan elektron bebas yang dikenal sebagai plasma. Jalur plasma ini jauh lebih konduktif daripada udara biasa. Ini adalah momen krusial di mana udara yang tadinya menjadi penghalang kini mulai berubah menjadi sebuah kabel tak terlihat yang akan memungkinkan arus listrik raksasa mengalir melaluinya. Langkah pertama yang dapat diamati dalam sambaran petir dari awan ke tanah adalah pembentukan sebuah saluran tak terlihat yang disebut sambaran pemandu atau step leader. Ini adalah aliran elektron muatan negatif yang mulai turun dari dasar awan yang kaya akan muatan negatif, mencari jalan menuju permukaan tanah yang bermuatan positif. Namun, ia tidak turun dalam satu garis lurus yang mulus dan instan. Sebaliknya, ia bergerak dalam serangkaian langkah-langkah diskrit yang sangat cepat. Masing-masing langkah menempuh jarak sekitar 50 meter dalam waktu sekitar 1 mikrodetik dengan jeda sekitar 50 mikrodetik di antara setiap langkah. Di setiap langkah, aliran elektron ini menciptakan cabang-cabang baru. Secara aktif mencari jalur dengan hambatan listrik terendah melalui udara yang telah terionisasi. Proses inilah yang memberikan petir penampilannya yang khas dan bercabang seperti akar pohon. Seluruh proses penurunan step leader ini relatif redup
dan seringkali tidak terlihat oleh mata telanjang karena kecepatannya yang luar biasa dan cahayanya yang lemah dibandingkan dengan kilatan utama yang akan menyusul. Saat step leader yang bercabang dan bermuatan negatif mendekati permukaan tanah, biasanya dalam jarak sekitar 100 meter, medan listrik di ujung-ujungnya menjadi sangat kuat dan terkonsentrasi. Medan listrik yang intens ini memberikan gaya tarik yang sangat kuat pada muatan positif yang telah terakumulasi di permukaan tanah. Sebagai respons, muatan positif ini mulai mengalir ke atas melalui objek-objek yang menonjol dan lebih konduktif di permukaan. Aliran muatan positif yang naik ke atas dari pohon, gedung, menara, atau bahkan kepala manusia ini disebut sambaran ke atas atau upward streamer. Mungkin ada beberapa streamer yang naik dari titik-titik yang berbeda pada saat yang bersamaan, seolah-olah berlomba untuk menjadi yang pertama menyambut step leader yang turun. Momen ketika salah satu streamer ini berhasil melakukan kontak dengan salah satu cabang step leader yang terdekat adalah momen yang menentukan. Pada saat itulah sebuah sirkuit listrik yang lengkap dan tak terputus antara awan dan tanah akhirnya terbentuk. Begitu step leader dan streamer terhubung, sebuah jalan raya listrik superkonduktif dengan hambatan rendah telah tercipta. Seketika itu juga, arus listrik positif yang masif dan sangat kuat melesat dari tanah ke awan melalui saluran yang baru terbentuk ini dengan kecepatan yang fenomenal. Arus balik inilah yang disebut sambaran balasan atau return stroke. Inilah kilatan petir yang sangat terang dan dahsyat yang kita lihat dengan mata kita. Return stroke bergerak ke atas dengan kecepatan luar biasa, bisa mencapai sepertiga dari kecepatan cahaya dan membawa arus listrik puluhan ribu hingga ratusan ribu ampere. Energi yang dilepaskan dalam sekejap ini memanaskan saluran plasma di sekitarnya hingga suhu yang ekstrem, sekitar 30.000 derajat Celcius, 5 kali lebih panas dari permukaan matahari. Meskipun persepsi visual kita seringkali melihat petir menyambar ke bawah. Bagian yang paling terang dan paling energik dari sambaran petir sebenarnya adalah gelombang energi yang merambat dari bawah ke atas. Seringkali, satu sambaran petir terdiri dari beberapa return stroke berurutan yang terjadi di saluran yang sama, menyebabkan efek petir yang berkelap-kelip. Panas yang luar biasa dan seketika dari return stroke menyebabkan udara di sepanjang saluran petir memuai secara eksplosif dan dahsyat. Udara yang dipanaskan secara instan dari suhu normal menjadi puluhan ribu derajat dalam hitungan. Mikrodetik ini mengembang dengan kecepatan yang jauh melampaui kecepatan suara, menciptakan gelombang kejut yang sangat kuat di atmosfer. Gelombang kejut inilah yang kemudian merambat melalui udara dan sampai ke telinga kita sebagai suara gemuruh yang kita kenal sebagai guntur. Karena cahaya merambat jauh lebih cepat hampir seketika pada jarak pandang kita daripada suara sekitar 343 meter per detik. Kita selalu melihat kilatan petir terlebih dahulu sebelum mendengar suara guntur. Jeda waktu antara melihat kilatan dan mendengar guntur dapat digunakan untuk memperkirakan jarak kita dari sambaran petir. Jika petir menyambar di dekat kita akan mendengar suara retakan tajam dan keras, diikuti oleh gemuruh. Jika jauh, kita hanya akan mendengar gemuruh rendah karena gelombang suara dari berbagai bagian saluran petir mencapai kita pada waktu yang berbeda dan telah terpantul oleh lingkungan sekitar. Jadi, kesimpulannya, petir bisa menyambar sebagai hasil akhir dari serangkaian proses fisika yang kompleks dan saling terkait. Semua dimulai dengan pemisahan muatan di dalam awan badai yang bergejolak, yang kemudian menginduksi muatan berlawanan di permukaan tanah. Ketika perbedaan muatan ini menjadi terlalu besar untuk ditahan oleh udara, sebuah saluran pemandu tak terlihat turun dari awan.
Saat mendekati tanah, ia bertemu dengan aliran muatan positif yang naik, menciptakan sebuah sirkuit listrik yang lengkap. Hal ini memicu sambaran balasan yang sangat terang dan panas dari tanah ke awan, yang memanaskan udara secara eksplosif dan menghasilkan suara guntur yang menggelegar. Petir, pada intinya, adalah cara alam yang paling spektakuler untuk menyeimbangkan ketidakseimbangan listrik antara langit dan bumi. Ia adalah pengingat yang kuat akan energi luar biasa yang terus-menerus bekerja di atmosfer planet kita yang dinamis. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel YouTube Zona Cerita Menarik supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah seru dan inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.